Ada banyak sekali orang bertanya pada kita, sebenarnya ada berapa jumlah pecandu di Provinsi Aceh ini? Saudara sekalian, jika merujuk pada data yang dirilis oleh BNN, maka akan terlihat bahwa ternyata jumlah pecandu narkotika yang ada di Provinsi Aceh ini melebihi 80.000 orang. 80.000 orang itu tentunya bukan jumlah atau angka yang sedikit. Ternyata begitu banyak sudah yang menjadi korban dari keganasan peredaran gelap narkotika di provinsi ini. Saudara sekalian, saya bukan mau merasionalkan jumlah angka 80.000 lebih itu, tapi saya hanya mau menyampaikan secara logika sederhana kita untuk sama-sama kita berpikir bahwa jumlah pecandu memang sudah begitu banyak di provinsi ini. Di berbagai tempat dan berbagai pertemuan, saya menyampaikan sebuah argumen yang sebagian besar diiyakan dan disepakati oleh berbagai peserta yang mengikuti seminar tersebut. Argumen apa yang saya sampaikan? Saya mengajak semua orang untuk berpikir dengan cara yang sederhana bahwa kalau satu desa terdapat satu orang pecandu, apakah Anda sepakat dengan argumen itu untuk kondisi saat ini? Ternyata apa yang kita dapatkan, jawaban para peserta beragam. Sebagian mereka mengatakan sepakat, sebagian mengatakan lebih, sebagian mengatakan ada 10, ada 15, dan angka-angka yang berbeda lainnya. Saya tidak mau menjumlahkan dengan angka yang berbeda, agar pikiran kita tidak terlalu kacau ketika bermain dengan angka-angka itu. Saya hanya tegaskan, kita ambil satu desa, satu pecandu, kita bagi secara rata saja. Apakah ini disepakati argumen saya? Hampir semua orang yang saya jumpai dan berbagai pertemuan sepakat dengan argumen itu. Saudara sekalian, jika Anda yang mendengar ini juga sepakat, maka ayo kita berlogika. Jika di dalam satu provinsi seperti Provinsi Aceh yang ada jumlah desanya mencapai 6.000 sekian ratus, maka dikalikan 6.000 sekian ratus desa itu dengan satu pecandu per desa, berarti kita memiliki 6.000 sekian ratus jumlah korban pecandu narkotika. Kita bawa turun ke tingkatan yang lebih rendah. Jika dalam satu kabupaten kota terdapat 300 desa, berarti ada sekitar 300 pecandu di kabupaten tersebut. Yang lebih rendah lagi, jika dalam satu kecamatan ada 30 desa, berarti ada 30 orang generasi kita yang menjadi korban akibat kecanduan narkotika tersebut. Angka-angka ini terlihat sederhana, tapi jumlahnya akan begitu besar. Jika ini dibiarkan, maka 5 atau 10 tahun yang akan datang, angkanya akan terus berkembang. Jumlah pecandunya pasti akan semakin banyak, dan kondisi negeri ini akan semakin mengkhawatirkan. Dengan demikian, maka apa solusinya? Solusinya bagi pecandu adalah direhabilitasi. Rehabilitasi yang ada di Aceh saat ini juga masih sangat sedikit dengan kapasitas yang juga sedikit. Rehabilitasi hanyalah bahagian dari penanganan kecil terhadap persoalan narkotika yang begitu besar ini. Rehabilitasi hanyalah program hilirnya saja yang menyelamatkan para korban atau kita menyebutnya sebagai pecandu. Oleh karenanya, kami butuh dukungan, doa, dan support semangat dari berbagai lapisan bangsa ini untuk terus konsisten melakukan program rehabilitasi melalui IPWL Pintu Hijrah agar menjadikan para generasi kita yang sudah menjadi korban penyalahgunaan narkotika untuk kembali pulih, produktif, dan berfungsi sosial demi kebaikan Aceh dan masa depan bangsa kita.